Pernahkah kamu merasa masuk ke sebuah ruangan dan tiba-tiba lupa kenapa kamu ada di sana? Atau saat sedang berbicara, mendadak kamu kehilangan alur pemikiranmu sendiri? Jika iya, itu bukan hanya karena kamu pelupa, tapi bisa jadi karena otakmu terlalu banyak menerima distraksi setiap hari. Otak kita seperti komputer yang bekerja dengan RAM terbatas. Jika terlalu banyak tab yang terbuka, performanya akan melambat. Begitu juga dengan pikiran kita yang terus dibombardir oleh notifikasi, video pendek, artikel clickbait, dan obrolan di media sosial. Awalnya, kita merasa bisa mengatasinya. Namun, seiring waktu, kita mulai kehilangan fokus, sulit mengingat informasi penting, dan lebih gampang terdistraksi oleh hal-hal remeh. Ini bukan kebetulan. Ini adalah efek langsung dari kebiasaan kita dalam menggunakan teknologi secara berlebihan. Setiap kali kita berpindah dari satu informasi ke informasi lain dengan cepat, kita melatih otak untuk tidak bertahan lama dalam satu fokus. Lama-kelamaan, kemampuan kita untuk berpikir mendalam dan mengingat sesuatu dengan baik semakin menurun. Studi menunjukkan bahwa paparan distraksi digital yang berlebihan bisa mengurangi kapasitas memori jangka pendek kita. Ini terjadi karena setiap kali kita terganggu oleh notifikasi atau dorongan untuk scrolling, kita memutus proses berpikir yang sedang berjalan. Otak tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk menyimpan informasi dengan baik, sehingga kita menjadi lebih sering lupa dan sulit mengingat detail. Bayangkan jika setiap hari kamu harus membaca buku tetapi setiap 5 menit seseorang datang mengganggu dan menyuruhmu melakukan hal lain. Seberapa banyak yang bisa kamu pahami dari buku itu? Itulah yang terjadi pada otakmu ketika kamu terus-menerus terganggu oleh ponsel dan internet. Setiap kali kita kehilangan fokus, otak membutuhkan waktu untuk kembali ke tugas yang sedang dikerjakan. Jika ini terjadi berkali-kali dalam sehari, kita akan merasa kelelahan mental meskipun tidak melakukan pekerjaan berat. Hal ini juga membuat kita lebih mudah stres dan cemas, karena otak kita bekerja lebih keras hanya untuk memproses informasi yang seharusnya sederhana. Tidak hanya itu, kemampuan kita untuk membuat keputusan juga terpengaruh. Terlalu banyak informasi membuat kita mengalami decision fatigue, yaitu kondisi di mana otak kelelahan karena harus terus-menerus memilih di antara banyak pilihan. Akibatnya, kita menjadi lebih sulit menentukan prioritas, lebih sering menunda pekerjaan, dan akhirnya merasa tidak produktif. Kita seringkali merasa tidak bisa lepas dari kebiasaan scrolling tanpa tujuan. Setiap kali ada waktu luang, tangan kita secara otomatis meraih ponsel dan membuka aplikasi tanpa benar-benar berpikir. Ini bukan hanya kebiasaan, tetapi sebuah pola kecanduan yang secara tidak sadar membentuk ulang cara otak kita bekerja. Semakin sering kita mengandalkan konten instan untuk mengisi waktu kosong, semakin sulit bagi kita untuk menikmati momen tanpa stimulasi eksternal. Otak kita menjadi terbiasa dengan lonjakan dopamin cepat yang diberikan oleh media sosial dan hiburan digital, sehingga ketika kita tidak mendapatkan rangsangan itu, kita merasa gelisah, bosan, bahkan tidak nyaman. Hal ini juga berdampak pada bagaimana kita menangani tantangan dalam kehidupan nyata. Kita menjadi lebih tidak sabar, sulit menghadapi tugas yang membutuhkan usaha jangka panjang, dan kehilangan ketahanan mental. Semua hal yang dulu bisa kita nikmati dengan perlahan, seperti membaca buku atau sekadar duduk diam dan berpikir, kini terasa membosankan. Ini karena otak kita telah terbiasa dengan kecepatan informasi yang datang dalam hitungan detik. Jika kita terus membiarkan diri kita terjebak dalam pola ini, efeknya bisa lebih parah. Kita bisa kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis, karena otak kita selalu terburu-buru menyerap informasi tanpa benar-benar mencernanya. Kita juga bisa mengalami masalah kecemasan yang lebih tinggi, karena terbiasa dengan stimulasi konstan dan merasa tidak nyaman ketika harus berhadapan dengan keheningan atau refleksi diri. Jadi, bagaimana cara mengatasi efek negatif ini? Pertama, kurangi jumlah distraksi yang masuk ke otakmu. Matikan notifikasi yang tidak penting,
Atur waktu khusus untuk mengecek media sosial, dan coba fokus pada satu tugas dalam satu waktu. Kedua, biasakan diri untuk membaca atau melakukan aktivitas yang membutuhkan konsentrasi tinggi tanpa gangguan. Ini akan membantu otakmu membangun kembali kapasitasnya untuk fokus dalam jangka panjang. Ketiga, lakukan detoks digital secara berkala. Luangkan waktu tanpa ponsel dan internet, biarkan otakmu beristirahat dari banjir informasi, dan rasakan perbedaannya dalam kemampuan berpikirmu. Cobalah untuk melatih otakmu kembali menikmati aktivitas yang lebih lambat dan mendalam. Alih-alih langsung membuka media sosial saat merasa bosan, coba lakukan sesuatu yang lebih konstruktif seperti menulis, menggambar, atau sekadar berjalan santai tanpa distraksi. Ini akan membantu otakmu kembali belajar untuk menikmati momen tanpa ketergantungan pada rangsangan instan. Selain itu, perhatikan bagaimana kamu menghabiskan waktu luangmu. Jika kamu terus-menerus mencari hiburan instan, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini benar-benar membuatku lebih bahagia? Atau justru membuatku semakin gelisah dan tidak puas? Sadarilah bahwa kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari membentuk cara otak kita bekerja dalam jangka panjang. Jika kita ingin memiliki pikiran yang lebih tajam, lebih fokus, dan lebih mampu menikmati hidup, kita harus mulai dari sekarang. Jangan biarkan kebiasaan buruk mengendalikan hidupmu. Jika kamu merasa semakin sering lupa, semakin sulit fokus, dan semakin cepat bosan, mungkin ini saatnya untuk mengambil langkah nyata untuk mengembalikan kejernihan pikiranmu. Mulailah dari sekarang, sebelum terlambat.